Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, para leluhur kita memiliki tradisi tabur beras kuning untuk memanggil rezeki kepada kita, dan terbukti banyak sekali para leluhur kita memiliki kekayaan yang tidak habis-habisnya. Mereka memiliki banyak kebun, sawah, dan juga hasil panen mereka melimpah. Selain itu, bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dagangan mereka banyak yang laris, banyak pembeli, dan juga bagi mereka yang bekerja sebagai pebisnis, bisnis mereka selalu lancar dan mereka hidup berkecukupan. Tentunya mereka juga hidup di dalam kebahagiaan dan juga keberkahan bersama keluarga. Bagaimana mereka mengamalkan tabur beras kuning ini? Mari kita bahas bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, tabur beras kuning adalah tradisi yang sudah dikenal di berbagai budaya lokal di Nusantara, termasuk di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan beberapa pulau di Indonesia. Beras kuning biasanya dianggap sebagai simbol kemakmuran, keberuntungan, dan juga keberkahan. Warna kuning berasal dari campuran kunyit atau bahan pewarna alami yang melambangkan emas dan kesejahteraan. Bagaimana makna filosofis tentang beras kuning ini? Beras kuning sebagai lambang kehidupan. Beras adalah simbol makanan pokok yang menopang kehidupan, melambangkan keberkahan dan juga kecukupan. Di dalam konteks ini, beras dipakai sebagai media doa agar rezeki tidak pernah habis, seperti makanan pokok yang selalu tersedia di rumah kita. Warna kuning sebagai simbol kemakmuran. Warna kuning sering diasosiasikan sebagai cahaya, emas, dan juga kemuliaan. Sementara tabur beras kuning diharapkan mendatangkan energi positif dan juga kemakmuran bagi pelaku ritual. Adapun cara mengamalkan ritual tabur beras kuning ini, yang pertama, apabila sahabat-sahabat ingin melaksanakan tradisi ini, maka silahkan sahabat-sahabat mengambil beras kuning secukupnya atau sekitar 1 genggam beras, kemudian warnai beras ini menggunakan kunyit atau pewarna yang telah diparut dan direndam dengan air. Kemudian diaduk lalu dikeringkan. Maka beras kuning ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat untuk menabur beras kuning. Biasanya waktu yang terbaik adalah di waktu pagi setelah matahari terbit sebagai simbol awal hari yang baik. Lalu lakukan sebelum memulai usaha baru, atau di saat mau pindah rumah, atau pada saat membuka usaha, atau juga bisa pada sebelum bekerja atau sebelum berangkat ke tempat kerja atau ke toko atau ke tempat bisnis kita. Adapun proses penaburannya, taburkanlah beras kuning di sekitar areal pintu rumah masuk. Taburkan beras kuning di sekitar pintu masuk rumah atau toko atau tempat usaha atau tempat kerja
maupun di tempat-tempat di mana kita biasanya bekerja, baik itu di ladang, di pasar, di mall, atau dimanapun kita mencari usaha atau mencari rezeki. Adapun arah penaburan, taburkanlah beras dari dalam keluar. Jadi taburkanlah beras dari dalam, ditaburkan keluar sebagai simbol menyebarkan keberkahan ke seluruh penjuru arah. Lalu setelah ditaburkan beras kuning ini, bacakan doa. Lalu setelah kita menabur beras kuning ini, jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal kepada kami dan juga kepada penghuni rumah ini. Atau kalau menggunakan bahasa Arab, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan juga baik. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Jangan lupa setelah kita menaburkan beras untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rezeki yang halal dan juga melimpah. Adapun doanya boleh menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ataupun bahasa lokal lainnya. Niatkan di dalam hati bahwa segala keberkahan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini hanya sebagai simbol untuk mengiringi usaha nyata dan doa yang tulus. Sahabat yang dirahmati Allah, meskipun tabur beras kuning adalah tradisi budaya, umat Islam dapat memaknainya sebagai sarana bersyukur dan berdoa. Namun, yang paling penting untuk menjaga agar ritual ini tidak melibatkan unsur syirik atau menduakan Allah, kita tidak boleh percaya bahwa beras kuning ini memiliki kekuatan magis, atau tidak boleh menggantikan tradisi sejaji ini dengan. Yang penting sahabat-sahabat tetap bersandar kepada Allah, karena Allah lah yang maha pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Demikian, mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu diberi keberkahan dan rezeki yang halal dan melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.